kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya, volumenya antum sedikit dikurang. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Mari kita baca. Ya, hari ini tema firman Tuhan adalah roh Tuhan Allah dengan roh jahat. Ya. Sudah? 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan 23. Saya tidak genap saudara di ayat yang ganjil. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. 15. Yang 16 ya. Baiklah Tuanku, menikahkan hamba-hambamu yang depanmu ini mencari seorang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. 17. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. 19. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimnya itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul, dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Ya, saudara kasih, apa yang kita lihat dalam cerita ini, bahwa Saul sebenarnya sudah dipilih jadi raja oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Saudara kekasih, apa yang terjadi? Nah, coba tampilkan Anton dalam slide. Nah, kalau kita perhatikan dalam cerita ini, Saul itu dari suku Benyamin, ya. Kemudian diurapi oleh Samuel, ya, sehingga dia penuh dengan roh Tuhan dan dia mengalahkan orang-orang atau musuhnya. Kemudian satu ketika Samuel bilang kepada Saul, Saul, hapuskanlah ingatanku kepada orang Amalek, karena orang Amalek ini adalah yang menghalangi kalian keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Ya Tuanku, kata si Saul kepada Samuel. Nah, saudara kekasih, bagi Tuhan orang Amalek ini adalah orang fasik. Jadi bagi Tuhan tidak ada sedikit pun belas kasihan kepada orang Amalek. Sehingga di sini bagaimana Tuhan menghapuskan? Saudara catat ya, kalau kita berlaku pasif di mata Tuhan, Tuhan sendiri yang menjadi musuh kita. Ya, hapuskanlah ingatan kepada orang Amalek, karena orang Amalek yang menghalangi perjalanan kalian. Kemudian mereka berperang dan Saul menang dengan pasukannya. Tapi apa yang terjadi? Nah,
Tuhan bilang harus menghancurkan, membunuh semua laki-laki dan perempuan. Kenapa tidak ada belas kasihan? Karena mereka penyembah berhala. Catat ya, karena mereka penyembah berhala. Jadi tidak ada belas kasihan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Nah, inilah kesalahan fatal daripada Saul, di mana ada hewan-hewan yang cakap, yang cantik, yang mereka jarang dari bangsa Amalek. Tidak mereka bunuh dan mereka bawa ke perkemahan. Lama kelamaan Samuel datang. Ya, Tuanku, kami telah melakukan tugasmu. Apa kau bilang, Saul? Apa yang kuping saya mendengarkan di perkemahan kalian? Ada di situ binatang-binatang jarahan kalian. Kenapa engkau tidak membunuh semua? Begini, Tuanku, karena hewan-hewan yang cakap ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Marahlah siapa? Marahlah si Samuel. Pikirmu lebih hebat persembahan daripada mendengarkan firman Tuhan? Catat ya. Pikirmu lebih baik mempersembahkan korban daripada mendengarkan firman Tuhan. Makanya selalu saya katakan kepada Anda, saudara nggak punya persembahan, nih, gak apa-apa, nggak usah perlu kasih persembahan kalau tidak ada. Tapi kalau engkau datang beribadah, mendengarkan suara Tuhan, itu lebih bagus. Kau tidak mendengarkan suara Tuhan, hari ini juga engkau ditolak jadi raja. Kata saudara kasih, hari ini juga engkau ditolak menjadi raja. Akhirnya apa? Ketika Saul diurapi oleh Samuel, ada roh Tuhan. Ya. Nah, sekarang akhirnya roh Tuhan itu keluar dari siapa? Dari diri Saul, karena dia tidak mendengarkan perintah Tuhan, lebih suka mendengarkan perintah dan teman. Ngapain kau sih berdua puasa? Ngapain sih kau berdua? Ngapain sih kau ibadah? Ngapain sih kau komsel? Kan lebih enak kita di sini ngobrol marenongan, kata orang Batak. Lebih enak mendengarkan suara manusia. Bahkan di khotbah saya kemarin di YouTube, ya, mendengarkan suara manusia adalah cerah. Mendengarkan suara Tuhan akan dilindungi. Saudara kekasih, apa yang terjadi? Keluarlah, yaitu apa? Yaitu roh Tuhan dari diri Saul. Kemudian Samuel menangis, Tuhan, kau telah bilang aku mengurapi Saul, sekarang ya kau telah menolak dia sebagai raja. Terus gimana ini Tuhan ini? Siapa jadi pemimpin mereka? Pergilah ke Isai. Pergilah, urapilah hambaku di sana Daud menjadi raja. Terima kasih. Isai, ya, di mana bapaknya si Boas. Opung ini namanya siapa? Si Ruth. Ya, kemarin ceritanya si Naomi, ya kan? Nah, dia punya anak. Ternyata anaknya ada 7, ya kan? Sedangkan si Daud ini adalah seorang gembala domba. Berapa ekor dombanya? Cuma 2-3 ekor. Jadi mereka itu bukan keluarga kaya yang punya banyak domba, adalah sederhana. Tapi Daud ini adalah orang yang senantiasa setia menggembalakan domba. Ya. Orang Kristen banyak karena sedikit tidak mau menggembalakan keluarganya.
lari sana, lari sini, lari ke situ. Dan apalagi Daud ini adalah pemuji Tuhan. Makanya saudara kalau lihat Mazmur itu dari Mazmur 1 sampai dengan 90 adalah nyanyian Daud. Mazmur itu kan nyanyian. Jadi kemanapun dia pergi menggembalakan dombanya, dia selalu bernyanyi. Ya, selalu bernyanyi. Dia bawa kecapi. Jadi dia pintar main kecapi. Lagu tadi tuh, lagu Mama Siripka yang turun ke janggutnya tadi. Nah, darah kekasih, dia selalu memuji Tuhan. Ya, kalau orang-orang baru sekarang lagu-lagu apa? Lagu-lagu cinta, ya kan? Kemarin ada saya dengarkan lagu cinta, ya kan? Merdua holong katanya, ya kan? Merdua holong. Apa artinya? Pikir aja. Nah sekarang Daud ini selalu menyanyi, makanya nyanyian selalu enak kita dengarkan. Mazmur 23. Lanjut ke depan. Yang mau nyanyikan ini maju, silakan. Siapa yang mau nyanyikan? Kombakan. Bukan hanya ngomong, harus nyanyikan dari awal sampai akhir. Kita dengarkan ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku ke padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menuntunku ke air yang tenang. Oleh karena darahnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Ya, terima kasih Bu. Ya. Saudara kekasih, lagu Mazmur 23 tadi, ya, Tuhan God my shepherd adalah nyanyian yang paling luar biasa daripada Saudara kekasih, makanya kenapa Tuhan menyuruh siapa? Menyuruh Samuel kepada bapaknya Isai mengurapi Daud sebagai raja, karena Daud ini adalah tipe yang takut kepada Tuhan, adalah seorang anak yang rajin memuji Tuhan. Nah, saudara kekasih, dapat kita lihat dalam cerita ini bagaimana Daud, ya, masih dikategorikan anak Abigail dari ke-6 bersaudara. Kenapa dia harus dipilih? Karena dia berkenan dengan Tuhan. Nah, saudara kekasih, kita lihat, ya, roh Tuhan keluar dari Saul karena dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudara kekasih, ya, tadi saya sudah singgung, kalau engkau mendengarkan suara manusia, kau akan dijerat. Tetapi kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau akan dilindungi. Tetapi di sini
apa yang terjadi? Saul ini lebih peka mendengarkan, yaitu anak buahnya, tentahannya. Tuanku Saul, mari kita pelihara hewan-hewan yang cantik ini. Makanya akhirnya Samuel marah. Mendengarkan suara Tuhan lebih baik dari mempersembahkan korban. Makanya selalu saya bilang, Anda tidak punya persembahan, silakan datang ke gereja. Karena bukan persembahanmu itu yang Tuhan lihat, tapi yang Tuhan lihat your my heart. Apakah hatimu serius sama Tuhan? Ya, hatimu yang Tuhan lihat. Makanya dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, Bapa, ku persembahkan tubuhku, bukan uang, bukan dompet. Persembahan yang Anda berikan ke sini adalah persembahan buat gereja, nih bangun gereja, pelebaran kerajaan apa, kemudian yang untuk ya PKPK yang melayani, saudara kasih, ya. Nah, tapi kalau Anda datang kepada Tuhan, disitulah Tuhan melihat bagaimana kesetiaanmu kepada Tuhan. Makanya apa yang terjadi? Saul ini bukan orang yang suka memuji Tuhan, hanya memang terpilih sebagai raja. Akhirnya Tuhan menolak Saul. 1 sampai 15 ayat 23. Ya. Dikatakan di sana, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau raja. Saudara kasih, jangan sampai Anda ditolak oleh Tuhan. Ya, jangan sampai Anda ditolak oleh Tuhan karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Disuruh beribadah, kagak mau. Inilah, inilah, pestalah, inilah, arisanlah, inilah. Kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Hanya 2 jam saja beribadah, kagak mau. Ya. Saya katakan sekali lagi, ya, di dalam Amsal 32 ayat 16 itu khotbah saya kemarin, ya. Mendengarkan suara manusia Anda akan dijerat, tapi mendengarkan suara Tuhan Anda akan dilindungi. Ketika Anda datang beribadah, Anda mendengarkan suara Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu ada pesan. Di dalam pesan firman Tuhan, nggak akan mungkin kita diajak untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, sekarang saudara lihat, semakin lama semakin nggak karu-karuan negara kita ini. Semua sekarang bersuka-suka, ya kan? Suka-suka. Mau membunuh lah, mau inilah, mau itulah, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada kedekatan kepada Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita akan mikir. Makanya dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Apa yang dikatakan di sana? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang, tetap. Saudara kekasih, firman Tuhan itu menjadi terang, menjadi pelita, menerangi hati kita, menerangi jalan kita. Ya. Tetapi banyak orang Kristen lebih senang diterangi hatinya dengan apa? Dengan hepeng. Ya, dengan hepeng. Makanya orang Batak bilang, hepeng sudah mengatur negara.
Di mana-mana terjadi apa? Korupsi. Karena apa? Ya, hakim dibeli, hukum dibeli. Makanya ya hukum negara kita ini sekarang ke atas tumpul, ke bawah tak ada. Nah ini, jadi jangan sampai Tuhan menolak kita. Jangan sampai Yesus menolak kita. Enyahlah kau, masuklah kau ke tempat yang paling apa? Paling hina katanya. Halo. Kita disuruh Tuhan beribadah. Kita disuruh Tuhan konsen. Kita disuruh Tuhan doa-doa. Tetapi kita selalu menolak. Giliran kita gak punya, baru nangis-nangis sama Tuhan. Giliran kita sakit, baru amangoi, inangoi. Tuhan Yesus, bikin maaf. Apalagi orang mata paling pintar mengandung, ya kan? Mengandung si bari-bari katanya. Ya. Saudara kekasih, ya, kalau engkau dekat sama Tuhan, ya, maka disitulah Tuhan. Makanya Daud bilang Mazmur 62, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kalau engkau jadi jauh dari Tuhan, maka apa yang terjadi? Nah di sini Saul ditolak jadi raja. Apa yang terjadi? Datanglah Tuhan, diberikanlah roh jahat dalam hidupnya. Akhirnya hidup dia selalu galau. Selalu galau. Saudara tahu galau? Nah, kalau orang Batak bilang apa? Bu si Saul, ya kan? Bahasa Indonesia bilang apa? Khawatir. Pergi ke sana, sebentar lagi udah mau pulang. Pergi ke sana, terlagi. Ya, kenapa? Karena dalam dirinya ada roh jahat. Hati-hati tuh, Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kau mesti Saul, kalau kau khawatir, kalau kau selalu galau dalam hidupmu, berarti dalam dirimu sudah banyak roh jahat. Ya. Karena apa? Memperhambakan dirimu kepada dunia. Ya, lebih enak apa cari uang, lebih enak cari ini, cari itu, lebih enak mendengarkan suara manusia daripada mendengarkan suara Tuhan. Pusing saya mendengarkan khotbah, saya dinasihati terus. Kan banyak alasan demikian. Lebih enak saya berpesta. Di pesta kan ada saweran, ada makan, lagi panggil amang partua parokosi parindah susuk parindah debu. Nah di jauh mana go di bawah kotarin, bayang aja kota. Baru poin sana. Tapi ada seketika itu masak lagi. Waduh naik suamiku. Waduh naik bloko. Datanglah masalah menghimpit dia seperti pohon yang ditanam dihimpit oleh apa? Dihimpit oleh ilalang. Ya, demikian juga iman kita dihimpit, semakin dihimpit oleh dunia. Dia bukan lagi lagu tersebut. Imanku berkata, bukan iman berkata lagi, tapi apa? Marsak. Saudara kekasih, ya. Ini catat ya. Saya nggak main-main. Kalau engkau galau,
Saul, kalau kau selalu nggak suka dalam segala hal, udah ketemu kau dengan siapapun, rasanya hatimu nggak ada sesuatu damai sejahtera. Kalau tidak ada lagi dalam hidupmu damai sejahtera, tidak ada lagi sukacita, berarti ada roh jahat. Makanya akhirnya Tuhan mengurapi Daud. Ya, akhirnya roh Tuhan berkuasa dalam dirinya. Makanya saudara kekasih, ya, ketika Tuhan mengurapi saudara dan saya, disitulah ada roh Tuhan. Makanya selalu saya katakan, penuhiku. Kita selalu meminta pada Tuhan agar hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Makanya selalu kita menyanyikan pujian demikian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Tapi manusia sering apa? Mengasihi lebih suka mengasihi kalau ada bisa kemana-mana, jalan. Kalau ada bisa ke mall, ya kan? Ya, apalagi zaman sekarang, ya. Nah, zaman sekarang lebih gila ini gara-gara HP ini sekarang. Belilah ini sekarang, barang-barang yang bagus, cepat, jangan sampai Anda terlambat. Ini barang ini terbatas stoknya, Anda harus beli. Mari. Akhirnya otak pusing, dibelilah barang tidak berguna. Saudara kekasih, ya kan? Nah, demikian juga pergi ke mall, beli baju, beli ini. Aduh, 1 bulan lagi, ini bajuku ini nggak update lagi. Beli lagi baju baru, beli sepatu baru. Bila perlu beli gigi baru, musik. Saudara kekasih, ya, hari-hari ini manusia diperhamba oleh uang, manusia diperhamba oleh keinginan diri sendiri. Makanya, ya, khotbah saya kemarin juga di YouTube, ya, Yosua 1 ayat 8. Dengarkanlah firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam, sehingga engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memilih Simson sebagai hakim, tapi dia sudah diberikan nasihat. Son, ya, kepalamu tidak boleh kena cukur, ya, kau tidak boleh mabok, bukan mamam, ya kan? Tapi apa terjadi? Simson tidak mendengarkan semua ini. Simson sebagai monster, tapi melawan musuh dia menang, melawan keinginan sendiri kalah. Halo, pertanyaan. Saudara melawan orang bisa menang, tapi melawan keinginan sendiri kalah. Saudara mengerti enggak? Kalah itu tadi kan, apalagi makanya iblis mencobai Yesus, ya. Lihatlah kemegahan dunia ini. Itu juga yang menjadi cobaan bagi kita. Kita pergi ke mall, cantik amat ya, cakep banget ini barang ini, padahal rekening sudah sangat berkurang, paksa beli barang, padahal masih apa?
masih banyak tanggung jawab. Saudara kekasih, melawan musuh Simpson jago, tapi melawan keinginan sendiri kalah. Semuanya dikorbankan, semuanya diceritakan kepada Delila, seorang wanita tunasusila dari orang Filistin. Akhirnya apa? Rambut dicukur, mata dicungkil. Ya. Tuh. Orang Kristen apakah ada seperti ini? Ya. Teman, tahu lu hidup untuk pesta kita menghalang jalan. Kau dengarkan firman Tuhan, kau akan disinggung-singgung nanti. Kau akan diajar oleh firman Tuhan. Nanti apalagi kau kenakan nanti kiri kanan atas bawah, ya kan? Udahlah, kita lah pergilah kita bang pesta. Nah, lebih enak pestanya sekarang. Banyak ini orang. Halo, ya. Saul ditolak jadi raja. Akhirnya Daud dikurangi karena ada dalam dirinya selalu ujian penyembahan. Kenapa Saul ditolak? Satu, karena dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Kata dia, kalau Anda tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Anda ditolak. Kedua, kalau saudara menjauh daripada memuji, mendengarkan suara Tuhan, menyembah Tuhan, nggak ada roh Tuhan dalam hidupmu. Yang adalah roh apa? Roh jahat. Makanya akhirnya apa? Orang lain menolak kita. Ada mau aku main polisi hai. Ada mau aku main kau sweeti. Sebuah roh aku main ini. Apalagi gak usah anak kadang-kadang. Gak marisa. Halo. 1001 alasan dicari. Dan mau aku main ini. Sono. Padahal dia nggak beres. Ya. Padahal dirinya nggak beres. Tapi kalau dia sudah dikuduskan, kalau dia sudah dimurnikan oleh firman Tuhan, ya, yang jelek jadi cantik, yang bau jadi harum. Iya dong. Coba ambil dari got itu air kotoran, siram kepada bunga-bunga pohonnya, maka bunga akan harum, ya kan? Tuh. Jadi kita juga demikian. Kalau kita datang kepada Tuhan yang kita tadinya bau, Tuhan akan ubahkan kita dengan firman Tuhan menjadi harum manis. Ya kan? Senang banget saya dekat ini Bapak si Tesi ini. Senang banget aku dengan Bapak si Pero ini. Aku datang kepada dia, aku didoakan, aku dikuatkan. Itu namanya harum. Iya dong, ya kan? Kita doakan orang, kita nasihati orang dengan pesan yang baik, kan jadi harum kan? Tapi kalau kita akan, kita tuh apa mah kita? Kita tuh apa? Pak, minum tua bang kita. Justru kita merusak orang. Gimana mau kita jadi harum? Jadi haram. Dari harum jadi haram. Jadilah saudara, dari haram jadi harum, bukan dari harum jadi haram. Ya, bagaimana cara jadi harum? Yaitu tadi, dekatlah sama Tuhan. Rindulah hatimu selalu memuji Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan. Mana pemain musik ini, kemana ini? Ya, kalau kita selalu dekat kepada Tuhan, makanya Daud jadi orang yang dipilih Tuhan karena Tuhan berkenan kepada Daud. Amin. Jadi kalau saudara berkenan kepada Tuhan, Anda akan dipilih.
yang tadinya hanya karyawan biasa, karena saudara sangat bagus prestasinya, saudara akan dibuat Tuhan menjadi apa? Diangkat, 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 diangkat dan diangkat. Ya kan? Jadi saudara harus akhirnya Daud diurapi Tuhan, dan kita lihat dalam cerita yang berikutnya, ketika roh jahat yang dari Tuhan datang kepada Saul, dia akhirnya galau. Akhirnya penasehatnya bilang, pilihlah seseorang yang bisa menenangkan hatimu buat raja. Katanya, akhirnya dicarilah orang yang pintar, bisa menyanyi. Apalagi ini Daud akhirnya terpilih bisa memuji Tuhan. Darah kekasih, ibu ini adiknya pernah dulu kesurupan. Ibu siapa nih? Yang bikin kita bukan ini. Yang adikmu itu pernah kesurupan. Orang yang bilang istighfar katanya. Ya, kesurupan. Kalau terjadi kesurupan, jangan kau istighfar. Naikkan langsung pujian. Musik. Naikkan pujian. Setan akan kabur. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah perisaiku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Ketika Anda mengalami masalah, mungkin masalahmu itu sangat-sangat berat, lebih berat daripada gedung ini. Rasa-rasanya Anda mau bunuh diri, Anda mau loncat ke kontainer. Tiba-tiba lewat mobil Ibu Melda yang bermasalah di Melda kan. Saudara datang ke kamar Anda, saudara nangis, saudara datang kepada Tuhan, saudara bernyanyi, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah perisaiku. Jadi ibu ini, adiknya itu di sebelah sana dulu kesurupan. Pak, istighfar, saya hanya menyanyi. 5 menit setelah nyanyi, ibu itu sadar. Kenapa? Karena dirinya telah diikat oleh setan. Ketika kita menaikkan pujian, setan akan kabur. Catat ya, kenapa iblis dibuang Tuhan dari surga? Karena dia nggak suka dengan pujian kepada Tuhan. Jadi ketika saudara ada gurbak kepala, kayaknya di sini ada setan. Jangan seperti di kampung. Diambil apa? Diambil pohon. Lahobiku. Diambil daun, musuh setan. Mana mau setan kabur dari daun? Ya.
Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku. Maka kalau engkau mau berhasil, mendekatlah kepada Tuhan. Amin. Kalau kau mau beruntung, dekatlah kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan, maka engkau akan dilindungi. Amin. Kiri kanan salam, engkau akan dilindungi Tuhan. Ya, saudara kekasih, dengarkanlah suara Tuhan. Ya, kalau saudara mendengarkan suara manusia, saudara akan dijerat. Akhirnya apa? Ketika Daud bernyanyi, karena yang dinyanyikan oleh Daud bukan nyanyi apa? Nyanyi lagu apa? Lagu Panol Solian, ya, atau lagu Batak, Mandeli katanya. Tapi lagu dia adalah apa lagu dia? Nah, lagu tadi Ibu ini Mazmur 23G. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di tempat yang hijau. Dia memimpinku ke jalan yang benar. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Catat tadi kan dari Amsal 32:16. Kalau engkau mendengarkan suara manusia, engkau akan dijerat. Tapi kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Perlindungan Tuhan adalah sempurna. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun persoalanmu, datanglah engkau kepada Tuhan. Datanglah engkau kepada Tuhan tanpa harus bagus suaramu, tanpa harus pakai musik. Datang aja kau kepada Tuhan. Masalahmu yang segunung itu, Tuhan akan bantu Anda untuk menyelesaikan. Amin. Penyakitmu itu Tuhan akan sembuhkan. Persoalanmu itu Tuhan akan bela. Karena bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Hari ini saya katakan sekali lagi, minta kepada Tuhan rohnya agar engkau dipenuhi. Dengarlah suara Tuhan biar engkau terlindungi. Ya, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, ya, maka Tuhan akan melindungi. Jadi perlukah kita mendengarkan suara manusia? Ya tidak perlu juga, tapi harus hati-hati. Kata orang Batak, tidak cobi bibir. Nah, jadi artinya kita pilah-pilah dulu, kita olah dulu dalam diri kita. Apakah perkataan teman kita itu jebakan? Apakah perkataan
teman kita itu jerat? Tapi apakah perkataan daripada teman kita adalah hal yang bagus? Jadi saya tidak bilang jangan dengarkan suara manusia, boleh, tetapi harus kita pilah-pilah, kita harus hati-hati. Apakah itu jerat, apakah itu jebakan? Tetapi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, itu semua direnungkan. Maka dikatakan Yosua 1:8, jika engkau mau berhasil dan beruntung, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau berhenti datang kepada Tuhan. Jangan engkau pernah cari alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau baca firman Tuhan, ketika engkau mendengarkan pesan-pesan Tuhan, engkau akan dilindungi, engkau akan diberkati, engkau akan berhasil, dan Tuhan membuat engkau menjadi support. Amin. Saya rindu hari ini Anda harus belajar dari Daud. Anda juga harus belajar dari Saul. Saul ditolak oleh Tuhan karena dia tidak mau dengarkan suara Tuhan. Saul ditolak oleh Tuhan karena dia bukan juga pemuji-pemuji Tuhan. Dia adalah orang, boleh katakan orang seberang. Tapi kalau Daud, dia adalah pilihan Tuhan, the best of men. Ya, pilihan Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Dia suka memuji Tuhan. Kemanapun dia suka memuji Tuhan. Anda punya handset, Anda punya HP, mari dengarkan suara Tuhan lewat HP-mu. Jangan lagu-lagu apa? Lagu-lagu hanya merdua Jadi lebih holong sama Tuhan ya. Orang Belanda suka dengan berdua holong. Berholonglah sama Tuhan Yesus. Karena ketika engkau holongmu 100% sama Tuhan Yesus, hidupmu akan diberkati. Aman? Iya, kita naikkan pujian ini. Saya dilihat lagu apa bos? Lagu Sari Simorangkir. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Mari saudara bangkit berdiri. Ku tak dapat
ada pergumulan, mungkin ada tantangan, mungkin engkau butuh Tuhan hari-hari ini karena engkau menjauh. Hari ini pesan Tuhan dengan jelas, jangan Anda ditolak oleh Tuhan. Jangan Tuhan menolak engkau karena engkau lebih suka mendengarkan suara manusia. Hari ini saya mau tantang Anda. Mungkin saudara tidak mau maju depan. Kalau mau maju silakan ke depan. Kalau tidak mau maju boleh angkat tangan. Tuhan rindu engkau menjadi biji matanya seperti daun. Tuhan menginginkan engkau menjadi orang berhasil dan beruntung. Maka jangan engkau keraskan hatimu. Jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Yosua 1:8, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat masalahmu tinggi-tinggi, serahkan kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena hebat kita, tapi kita bisa hidup karena pertolongan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah Tuhan. Kami pandang Tuhan. Kami hanya berseru pada Yesus karena kami tahu Tuhan, tanpa Yesus kami tidak mampu. Tanpa roh Tuhan kami akan gagal. Tanpa roh Yesus kami akan sia-sia. Mata niatan menghidupkan rupion dia. Tuhan, aku memanggil langit dan bumi dalam nama Yesus. Kau senantiasa melihat umat di tempat ini. Apa yang menjadi masalah persoalan mereka? Apa yang menjadi beban mereka? Kalau hari-hari ini mereka menjauh dari Tuhan. Tapi pesan firman Tuhan, Saul ditolak oleh Tuhan karena dia tidak mau mendengarkan suara. Saul ditolak oleh Tuhan karena dia lebih peka mendengarkan suara manusia. Tetapi Tuhan memilih Daud karena Daud berkenan kepada Tuhan. Karena dia lebih suka memuji menyembah Tuhan. Dan dia selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan, jadikan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini. Dalam nama Yesus, aku memanggil langit dan bumi. Berkatilah mereka, urapilah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka hidup dengan penuh Roh Tuhan, sehingga mereka lebih mendengarkan suara Tuhan, sehingga mereka beruntung dan berhasil. Hari ini engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang berbeban berat Tuhan angkat. Diberkatilah engkau, berhasillah engkau hari ini, dan Tuhan mengangkat engkau menjadi biji matanya. Dalam nama Yesus,
kami menerima berkat-Mu. Yang percaya katakan